Nah, nomor 2 adalah ReZero atau Starting Life in Another World. Menurut data penjualan, light novel terjual lebih dari 12 juta kopi. Blu-ray atau DVD musim pertamanya saja terjual rata-rata 9.000 kopi per volume. Ini angka yang sangat tinggi untuk industri anime kalau mau tahu ya. Dan merchandise seperti figur, game, collab itu masihlah sangat masif lah, sangat besar itu. Mengapa Like Zero ini sukses besar ya? Ini ada beberapa faktor ya, yaitu subversi genre ya, yaitu mengubah konsep isekai power fantasy menjadi cerita survival psychological dengan kemampuan return by death yang membuat protagonis menderita secara mental. Dua karakter ikonik ya, seperti Emilia, Rem, dan Subaru yang menjadi fenomenal budaya pop. Terutama Rem yang mendominasi polling waifu bertahun-tahun paling tinggi ya. Ini nggak bisa diganggu gugat sih kalau ini ya. Ketiga, plot twist dan suspense ya. Setiap arc dirancang seperti puzzle dengan foreshadowing rapi yang memicu diskusi fan yang sangat intens. Jadi banyak misteri yang belum terpecahkan yang bisa menjadi topik pembicaraan di sebuah para anime lovers di dalamnya gitu. Jadi topiknya nggak bakal habis ya. Yaitu dan keempat adalah komitmen studio White Fox ya. Ini yang gue acungin jempol. Adaptasi setia dengan episode panjang, director cut dan budget tinggi untuk adegan aksi dan emosional. Nah, satu-satunya studio yang bukan satu-satunya, tapi salah satu studio yang konsisten sampai sekarang dan tidak berkurang kualitasnya, malahan makin tinggi, yaitu adalah studio White Fox. Karena studio ini ya juga banyak menggarap yang isekai-isekai lainnya, tidak hanya ReZero gitu. Nomor 3 adalah Konosuba ya. Ya, siapa yang nggak tahu Konosuba ya. Menurut data penjualan sendiri, light novel terjual lebih dari 12 juta kopi. 12 juta kopi. Film anime Legend of Grismon meraup 7 juta dolar di box office Jepang. Adaptasi game mobile Konosuba itu memiliki revenue yang sangat tinggi. Nah, mengapa sukses besar? Satu, parodi yang sempurna. Meledakkan klise isekai dengan karakter tidak kompeten, komedi slapstick, dan humor yang sangat meta. Chemistry karakter, party disfungsional ya, yaitu Kazuma Aqua Megumin Darkness ini menjalin formula komedi emas dengan fandom yang sangat loyal gitu. Keseimbangan genre di balik komedinya ada world building dan momentum cerita yang serius gitu. Dan empat, brand recognition global. Salah satu isekai paling dikenal di barat berkat humor universal dan adaptasi anime yang sangat berkualitas. Yang nomor 4, Overload ya. Menurut data penjualan, light novel terjual lebih dari 16 juta kopi. 16 juta. Anime musim pertama terjual rata-rata 7.000 kopi per volume Blu-ray ya. Dan franchise game dan figur sangat laris, terutama karakter Albedo dan Saltier. Ya, dua karakter itu menjadi waifu ya di Overlord. By the way, Overlord ini anime kesukaan gue ya, isekai number one lah. Nah, mengapa sukses besar ya? Satu, premis yang unik. Protagonis sebagai penjahat atau antagonis dengan perspektif dari sisi overpower lural. Jadi kayak anti hero gitu kan. The world building yang sangat epic, yang sistem magic, politik, ras, dan lore Nazarik dirinci sangat dalam di light novel. Dan masih banyak misteri yang belum terungkap, bahkan di saat light novelnya hampir tamat pun kita belum tahu sosok seperti apa Aurelia Omega, penjaga lantai 8 ya, ini salah satu contohnya. Daya tarik bagi otaku ya, banyak referensi game MMORPG seperti Yggdrasil memikat gamers dan fans fantasi dan mendalami adaptasi konsisten. 4 musim anime plus film menjaga hype tetap tinggi selama bertahun-tahun. Ini juga salah satu kenapa gue suka Madhouse, karena Overlord sendiri dibuat dan digarap oleh Madhouse. Dan semenjak CGI yang season 4 itu jadi agak burik dikit, tapi itu dibantai sama movie-nya bagus banget, keren banget. Yang belum nonton sih. Dan yang terakhir lah Sword Art Online nomor 5 ya, Sword Art Online. Ya, menurut data penjualan ya, light novel asli terjual lebih dari 30 juta kopi ya. Ini nomor 1 ya. Terlaris sepanjang sejarah isekai atau VRMMO ya. Film Ordinal Scale saja meruap lebih dari 40 juta dolar ya. Dan franchise game SAO Integral Factor, Alicization Recoil memiliki revenue yang sangat besar di dalam dunia game sendiri gitu. Nah, mengapa sukses besar? Satu, pelopor isekai VR MMO ya. Mulai tren terjebak di game sebelum isekai booming. Nah, SAO itu ada anime isekai, bukan isekai, anime game pertama yang
memiliki konsep terjebak di dunia game ya. Kalau 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 sebelumnya gue bilang ada Log Horizon ya, tapi sebelum Log Horizon tuh ada SAO gitu. Kalau Log Horizon mati bisa spawn, tapi di SAO kan nggak bisa gitu, yang bener-bener mati gitu. Jadi SAO ini apa ya, kayak mbah-mbah sepuhnya untuk anime ya bergenre fantasi, yang game-game itu isekai game gitu kan. Karena ya nggak bisa disalahgunakan kalau memang SAO sendiri menjadi pelopor yang dimana mempopulerkan genre tersebut gitu kan. Memiliki aksesibilitas global ya, salah satu anime pertama yang tersedia massal di Netflix, Crunchyroll, dan menarik penonton baru ya. Ya, karakter ikonik juga ada kayak Kirito dan Asuna yang menjadi pasangan ikonis. Merch mereka terjual sangat banyak. Dan multimedia empire ya, anime, game, novel, figur, dan kolaborasi merek menyebar luas sehingga sulit dihindari di industri. Nah, sekarang gue bakal bahas kenapa kayak faktor kesuksesan komersial bersama. Maksudnya gini, mengapa mereka kelima anime ini isekai ini menjadi top secara penjualan ya? Nah, gue bakal jelasin. Nomor satu ada material yang kuat ya, like novel dengan plot kompleks dan karakter memorable ya, gampang diingat. Kedua, adaptasi anime berkualitas. Lagi-lagi studio ya guys ya. Studio berkomitmen, bind, White Fox dan lainnya dengan animasi yang sangat tinggi dengan budget yang sangat tinggi ya. Contohnya Ufotable, kita tahu lah Ufotable itu seberapa budgetnya dia bener-bener ngasih ke animenya. Merchandise dan game. Revenue dari figur, game mobile, dan kolaborasi sering melebihi penjualan anime itu sendiri. Contohnya game MOBA ya. Banyak game MOBA sih. Komunitas online yang aktif. Diskusi di Reddit, Twitter, dan TikTok membantu viralitas ya. Kelima, appeal ke berbagai demografi, baik fans hardcore maupun fantasi casual viewer. Catatan, untuk ini juga sedikit gue selipin ya, karena menurut penjual juga ini mepet-mepet ke top 5 sih, tapi nggak gue masukin. Itu Tensura ya. Tensura juga mendapatkan penjualan yang sangat tinggi, lebih kurang lebih 10 juta ya. Bisa masuk top 5, tapi sering dianggap lebih sebagai isekai bisnis atau nation building. Data penjualan bisa berubah, tapi 5 di atas adalah telah membuktikan dominasi jangka panjang baik di Jepang maupun global gitu. Gua rela sedikit untuk yang Tensura, kenapa nggak gua masukin, karena lagi-lagi ini pembahasan isekai menurut data penjualan ya, bukan menurut rating, bukan menurut kesukaan voting siapa-siapa di My Analyst. No, ini menurut penjualan data. Dan gua bener-bener ngelihat ya, emang semua kalau lu cari semua 5 top isekai menurut penjualan, pasti yang ketemu ya ini aja, 5 ini aja, gak ada yang lain gitu. Karena gue balik lagi untuk fans Tensore ya nggak boleh marah, karena ini udah data menurut penjualan gitu. Tapi gue nggak bilang kalau Tensura jelek. No, Tensura bagus. Bahkan kalau gue bikin top tier 2 anime terbaik, mungkin Tensura nomor 3 kali ya, nomor 3 atau nomor 2 gitu. Nomor 1 Overlord jelas lah ya. Ya, jadi itu semua untuk pembahasan anime kali ini ya. Jadi kalau ini menurut gue, kalau ada yang masih kurang bisa di komen. Tolong jangan lupa untuk di subscribe ya.